guys, welcome to Level Up bersama gua Amelia. Kali ini guys, kita akan melanjutkan sesi Apocalypse Shadow dari Honkai Star Rail. Kita udah ngebahas tentang tim pertama, yaitu yang phase 1 lawan si Flame-Weaver. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan boss yang kedua. Aku lupa namanya siapa, karena itu sebenarnya bosnya di Space Station Heta. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat, selamat, kalian itu adalah manusia fosil. Nggak, aku juga fosil sih. Kalau nggak salah ingat, itu namanya Doomsday ya, Doomsday Dragon something gitu lah ya. Kalau di ini ngomongnya Doomsday ya. Nah, untuk yang tim di bawah ini, siapa yang aku pakai? Aku pakai none other than Finon. Bukan Paimon guys, itu game sebelah. Finon, the king of physical. Aku nggak bisa bilang dia king of physical sih, mungkin masih akan ada physical user yang lain ya. Cuma untuk sementara dialah yang paling gitu ya. Dan juga kebetulan banyak lagi jalan nih guys. Jadi untuk kalian yang masih menjadi Paimon Wanter, I hope you can become a Paimon Haver seperti aku. Nah, untuk timnya si Paimon ini, ya untuk kalian-kalian ya yang sudah mendengar leak-leaknya atau sudah mendengar usut-usutnya, Finon itu adalah tipe DPS fisikal yang memiliki konsep yang unik guys. Biasanya kan satu DPS itu dia membutuhkan 2 buffer dan 1 sustain ya. Kalau ini Finon tidak membutuhkan sustain sama sekali. Kalau kalian bisa dan kalian berani, aku pasti banyak lihat kalau untuk kalian yang udah punya Finon pasti apa ya itu sustain gak butuh, aku langsung pakai banyak semua harmony. Nah, congratulations, harmony kalian bakal dipakai banyak untuk si Finon. Untuk timnya Finon aku pakai Finon, Sunday sama Bonya, dan juga Wowo untuk sustainnya. Walaupun pas aku main ini emang nggak kelihatan apa ya, dia bener-bener membutuhkan sustain, tapi aku itu sedikit skeptis dengan harmoniku. Jadi aku bikin ada sustain itu bukan buat finalnya guys, buat harmoniku. Nanti final udah selesai, harmoniku malah kan capek ngulang lagi. Nah, untuk setnya si final itu kalian kan bisa pakai set yang bagus dari Hyzen, aku lupa namanya. Cuman kalian bisa pakai 4 set yang satu domain dengan si Hyzen, dan juga plananya itu aku bisa bilang ada 2, ada yang baru dan juga ada yang mainin crit damage. Kalau nggak salah itu crit damage. Nah, untuk final, untuk si Sunday itu kalian bisa banyakin speednya. Dan juga nanti plananya bisa pakai energi. Untuk kalian yang punya S1 dan S1 itu sangat amat sudah premium guys ya. Jadi untuk kalian pemilik harmoni sekian itu congratulations ya guys. Aku sebagai seorang user Nanuk ya, aku nggak punya harmoni sama sekali. Nah, untuk bonyanya itu sama juga, bisa sama si Sunday itu bisa main speed dan juga energi, atau nggak mungkin CDM dikit boleh lah. Kalau Wowo di aku itu aku lebih ke main sustainnya dia, yaitu attack, HP dan juga energinya dia. Nah, di sini agak ribet ya guys, karena final itu kan dia tuh butuh buff yang sangat amat banyak ya dari temen-temennya ya. Jadi aku melakukan sebuah speed tuning. Jujurnya aku juga speed tuning itu bareng sama teman aku, sampai kayak kita bisa memakan waktu sehari untuk speed tuningkan tim ini. Jadi pertama itu di speednya Sunday aku bikin dia 136 dan si Bonya 132 kalau nggak salah. Karena emang kalau bisa ya, itu mereka berdua itu benar-benar harus sejalur. Kalau misalnya aku miss dikit, itu mungkin akan membuyakan sebuah rotasi dari si finalnya. Sedangkan final aku itu 138. Dan menurut aku untuk final speed segitu itu udah sangat amat direkomendasikan untuk para final haver semua, karena banyak yang mereka lebih fokusnya ke crit damage dia, ada yang lebih fokus ke attack dia. Cuman aku masih bisa bilang final itu masih membutuhkan speed sedikit untuk dia bisa nggak terlalu tergantung dengan buff teman-temannya aja gitu aja. Yuk kita masuk ke gameplaynya. Untuk gameplaynya ini kalian mungkin yang nggak punya final ya kok agak aneh ya, kenapa sih di final ini dia banyak banget skill pointnya. Karena kenapa final itu membutuhkan 2 skill point
poin untuk masuk ke fase di battle-nya. Aku juga masih kurang tahu kayak buat apa, cuman kalau bisa di open world tuh kayak buat kalian bisa mempercepat exploration aja sih. Cuman oke, kita masuk di gameplaynya itu aku biasanya tuh dengan masukin dengan Finon, aku skill dulu. Terus kalau misalnya Sunday aku di sini udah ada ulti, aku ulti ke Finon. Nah dari sini tuh kalian bisa lihat itu rotasinya aku tuh pasti bakal konsisten. Final Sunday bonya, final Sunday bonya. Ya wow aku bisa ikut nggak ikut lah ya, karena emang dia kan paling kecil tuh speednya ya. Jadi pokoknya itu mereka bertiga tuh kayak selalu berdampingan. Final Sunday bonya, final Sunday bonya. Nah kalau pas si Sunday lagi si Final udah masuk ke mode ultinya, di sini aku bisa bilang untuk kalian jangan pakai yang kalian langsung nyerang musuhnya. Kalian pakai aja counter. Kenapa Mel harus pakai counter? Karena satu, dia itu nambahin 2 stack untuk meteornya si Finon. Kedua, itu bisa ngenambahin lagi dari stacknya maksimalnya itu 2 ke mungkin bisa bilang tergantung musuhnya kalian ini nyerang kalian berapa kali. Jadi emang direkomendasikan untuk kalau misalnya lagi di dalam mode ini sebelum turn kalian habis ya, si finalnya ini itu pakai aja yang counter. Giliran kalian udah mau selesai turnnya itu kalian mungkin bisa nyerang aja. Nah ini dalam mode ini aja aku udah bisa nyelesain dia dalam 1 turn dan aku masih di mode ultinya si Final walaupun tinggal 1 lagi. Tapi di sini aku nggak apa-apa, aku bikin dia yang counter karena kalian lihat itu kan tadi ada jump pasnya si Apocalypse Shadow ya. Nah itu dia langsung nge-replenish semua ulti dari karakternya kita. Jadi aku emang udah ngeplan pas dia nanti balik ke mode awalnya si Finon, aku tinggal ngebuff dan ulti semua karakter aku dari si Sunday, Bonya, sama Wow, walaupun mungkin masih ada ya, cuman aku langsung aja ulti untuk nge-replenish lagi. Dan kita kembali lagi ke si Finon. Nah di Finon ini ya sudah kita lakukan aja yang seperti awalnya. Jadi awalnya aku lempar meteor ke musuhnya. Nanti kalau misalnya udah turnnya dia lagi, aku bikin counter untuk mengumpulkan stack dari meteornya lagi. Aku bisa bilang untuk lawan bos ini ya, ini emang agak-agak overwhelmed buat aku karena aku bisa bilang aku nyelesain bos ini. Kalau misalnya kita ngomongin cycle ya, bisa dibilang ini aku 1 cycle nyelesain bos ini ya kan. Jadi emang sedikit singkat, makanya aku bilang di video sebelumnya video final ini akan sangat amat singkat karena emang sesingkat itu guys. Ini aja aku udah selesai tuh. Udah bantemnya tuh udah selesai. Jadi gimana guys untuk tips and trick kita yang hari ini untuk si final ya. Mungkin untuk kalian yang susah dan bingung, aku kayaknya nggak punya banyak harmoni deh Mel, kayaknya aku cuma ada tingin sama bawahnya. Nggak apa-apa, kalian masih bisa bawa sustain aja 1. Kalian nggak harus berpatok dengan harus final sustainless juga. Dan juga final itu pilihan reliknya juga masih banyak kok yang lain, dan juga like codec juga. Jadi aku bisa bilang walaupun final sedikit manja di timnya, aku yakin dengan kalian niat untuk membuild dianya dan juga harmoni kalian, aku yakin kalian bisa nyelesain Apocalypse Shadow untuk hari ini. Dan aku dapatnya 3.000-an, walaupun mungkin sedikit agak beda ya guys di hasil akhirnya aku, karena aku itu kalau nggak salah ini ngelakuin final dulu sebelum aku ngelakuin Castoris gitu ya. So yeah, thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di level up kita berikutnya. Bye bye.